Selamat pagi, bersama saya Cindy Raja. Mari awali aktivitas dan pelayanan Anda sepanjang hari ini melalui renungan pagi dengan tema Agama yang Bersinar, yang akan menyuguhkan kepada kita suatu cara yang lebih baik, menyingkapkan kepada kita suatu kehidupan yang lebih sederhana dan lebih manis. Kita akan penuh dengan kegembiraan dan kesukaan, bersinar, menyinarkan kasih-Nya dimanapun kita berada. Dituliskan oleh Ellen G. White bersama Pendeta Denny Kanajo. Selamat mendengarkan. Shalom, selamat pagi para pendengar yang diberkati oleh Tuhan dimanapun Anda berada saat ini. Kita akan sama-sama mendengarkan firman Tuhan melalui audio renungan pagi pada tanggal 1 Juli 2023 dengan judul Kemitraan yang Menyenangkan dengan Tuhan. Sebelum kita melanjutkan bacaan renungan kita pada pagi hari ini, kembali saya mengajak kita semua tunduk kepala dan berdoa bersama-sama. Bapa kami yang bersemayam di dalam takhta kerajaan sorga, terima kasih Tuhan Yesus, oleh karena kasih dan rahmat Tuhan begitu besar bagi kehidupan kami, lebih khusus sepanjang malam di dalam pembaringan kami. Hingga tiba di pagi hari ini kami bangun dengan tubuh sehat dan segar. Sebelum kami melakukan segala tugas pelayanan pekerjaan kami sepanjang hari ini, kami sangat rindu Tuhan untuk belajar mendengarkan firman Tuhan. Curahkanlah kepada masing-masing kami kuasa Roh Kudus-Mu, agar kami dapat mengerti dan kami mempraktekannya dalam kehidupan kami setiap hari. Terima kasih Tuhan Yesus, ampuni kami Bapa, karena kami sudah berdoa hanya di dalam nama Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Ayat inti kita terambil di dalam Yesaya 44 ayat yang ke-28, demikian firman Tuhan. Akulah yang berkata tentang Kores, Dia gembalaku, segala kehendakku akan digenapinya, dengan mengatakan tentang Yerusalem. Baiklah ia dibangun, dan tentang bait suci, baiklah ia diletakkan dasarnya. Mari kita ikuti penjelasannya. Allah bekerja melalui orang yang dikehendakinya. Kadang-kadang ia memilih alat yang paling hina untuk melakukan pekerjaan yang paling besar, karena kuasanya dinyatakan melalui manusia yang lemah. Kita mempunyai ukuran kita, dengan ukuran itu kita mengatakan satu hal sebagai besar dan hal yang lain sebagai kecil. Tetapi Allah tidak mengukur orang menurut ukuran kita. Janganlah kita menganggap apa yang besar kepada kita haruslah besar bagi Allah, atau apa yang kecil kepada kita haruslah kecil bagi Dia. Tidaklah menjadi kewajiban kita menghakimkan atas talenta kita sendiri atau memilih pekerjaan kita. Kita harus memikul beban yang sudah ditetapkan Allah, memikulnya demi namanya, dan senantiasa datang kepada Dia untuk berteduh. Apapun pekerjaan kita, Allah dimuliakan oleh pelayanan dengan segenap hati dan sukacita. Ia berkenan bila kita menerima kewajiban kita dengan syukur, bersukacita bahwa kita dianggap berharga untuk menjadi pekerja-pekerja bersama dengan Dia. Disalin dari buku Seri Membina Jilid 5, halaman 278 dan 279. Oh, begitu senang Kristus menerima setiap perantara manusia yang menyerah kepadanya. Dia membawa manusia ke dalam persatuan dengan Ilahi, supaya dia dapat menceritakan kepada dunia rahasia kasih yang menjelma itu. Bicarakan itu, doakan itu, menyanyikan itu, sebarluaskan pekabaran tentang kemuliaannya, dan lanjutan terus ke daerah-daerah seberang. Disalin dari buku Khotbah di Atas Bukit, halaman 54. Biarlah bacaan renungan kita saat ini akan menjadi berkat bagi kita semua. Kembali saya mengajak semua para pendengar yang setia untuk berdoa bersama-sama.
Bapa kami yang bersemayam di dalam takhta kerajaan sorga, terima kasih Tuhan Yesus, oleh karena firman-Mu pada pagi hari ini, memberikan kekuatan dan berkat rohani bagi masing-masing kami. Lebih daripada itu memberikan sebuah penekanan. Allah bekerja melalui orang yang dikehendakinya. Kadang-kadang Ia memilih alat yang paling hina untuk melakukan pekerjaan yang paling besar. Karena kuasanya dinyatakan melalui manusia yang lemah. Terpujilah nama Tuhan. Pada pagi hari ini hamba berdoa untuk pemerintah kami. Tuhan memberkati Bapak Presiden bersama Wakil Presiden, para menteri dan seluruh stafnya, Bapak Gubernur bersama dengan wakil, Bapak Wali Kota bersama dengan wakil, Bapak Bupati bersama dengan wakil, camat dan seluruh stafnya, kepala desa, lurah, RT, RW, dimanapun mereka berada saat ini. Tuhan lindungi pelihara mereka, curahkan hikmat pengetahuan sorga selalu, agar mereka dapat menjalankan tugas mereka masing-masing, boleh sesuai dengan amanat dan titah Tuhan sendiri. Kami menyerahkan pimpinan-pimpinan gerejawi dari tingkat yang tertinggi sampai kepada gembala-gembala jemaat, dimanapun mereka berada Tuhan. Mereka membutuhkan kuasa Roh Kudus di dalam pelayanan mereka setiap hari. Kami berdoa untuk para tim medis, Tuhan berkati dokter, perawat, bidan, para apoteker, dan semua para pekerja yang sedang melayani di setiap rumah sakit, bahkan puskesmas dan pustu. Biarlah hikmat dan sukacita sorga senantiasa Tuhan curahkan kepada masing-masing mereka. Lebih khusus kami menyerahkan hamba-Mu Dr. Raymond, yang Tuhan sudah percayakan untuk memimpin Rumah Sakit Advent Palangkaraya. Biarlah dengan hikmat pengetahuan sorga, dia dapat menjalankan tugas dan tanggung jawabnya, boleh sesuai dengan keteladanan Yesus Kristus. Kami berdoa untuk Kampore Pathfinder yang sedang berlangsung saat sekarang ini. Kiranya Tuhan memberkati para pembina, instruktur, dan semua para peserta. Curahkanlah hikmat pengetahuan sorga, berkat dan sukacita, karakter untuk semua para peserta Kampore Pathfinder. Kami juga menyerahkan guru-guru, kepala sekolah, setiap siswa, mahasiswa, dosen, rektor, di setiap lembaga pendidikan. Hikmat pengetahuan sorga yang Tuhan percayakan, mereka mendidik anak-anak untuk memiliki karakter Yesus Kristus. TNI, Polri, PNS, wira swasta, petani, pedagang, nelayan, ojek online, dan saudara-saudara kami yang ada di dalam penjara. Kami serahkan mereka semuanya ke dalam tangan kasih dan rahmat-Mu ya Tuhan. Yang berulang tahun para pendengar yang setia, Tuhan berkati mereka dengan bertambahnya usia. Mereka lebih dekat dan setia kepada Tuhan. Yang berada di dalam kebimbangan dan persoalan masalah, Tuhan berikan iman yang teguh. Terima kasih Tuhan Yesus, ampuni kami Bapa, karena kami sudah berdoa hanya di dalam nama Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Sampai jumpa. Tuhan Yesus memberkati kita semua.